Ummu Imarah, wanita perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Imarah dikenal sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pernah melindungi Rasulullah dalam sebuah peperangan, tepatnya saat perang Uhud. Pada perang tersebut, Nusaybah binti Ka'ab ikut serta untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan juga medis bagi para mujahid. Awalnya pasukan kaum muslimin mengalami kemenangan. Musuh-musuh pun banyak terbunuh dan sebagian lari meninggalkan medan perang. Namun, ketika kaum muslimin melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan bukit bagi para pemanah, situasi menjadi kacau. Mereka justru turun dari bukit untuk memungut harta rampasan perang. Dan situasi ini justru dimanfaatkan musuh untuk kembali dan memukul mundur kekuatan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi incaran mereka. Beliau dalam kondisi terancam. Bahkan beliau sempat terkena lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas, sehingga beliau terjatuh dalam keadaan miring. Batu itu juga mengenai gigi depan beliau, melukai wajah dan juga bibir beliau. Musuh yang lain sempat melukai bagian atas pipi yang menonjol, hingga rantai besi perisai masuk ke bagian atas pipi beliau. Beberapa orang yang melindungi Rasul pun gugur. Melihat kondisi tersebut, Ummu Imarah bersama dengan beberapa orang, termasuk kedua putranya, bergegas melindungi Rasul. Dengan pedang yang dibawanya, ia melindungi dirinya dari sabetan senjata musuh atau lemparan anak panah hingga terluka. Hingga datang seorang yang bernama Ibnu Kami'ah menanyakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Imarah, Mus'ab bin Umair dan beberapa orang lainnya maju menghadangnya, hingga Ibnu Kami'ah memukul pundak Ummu Imarah hingga menyisakan luka yang menganga. Dalam sejarah diceritakan bahwa luka di pundak Nusaybah baru kering setelah 1 tahun. Sumpah setia Ummu Imarah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah dibuktikannya dengan turut serta dalam berbagai peperangan, seperti perang Khaybar yang dilanjutkannya dengan melakukan umroh Qadiyah pada tahun ke-7 Hijriah, hingga kaum muslimin akhirnya berhasil memasuki Masjidil Haram. Beliau juga turut serta dalam rombongan pasukan Islam di Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah, yang ketika kaum muslimin tiba di lembah Hunain, mereka dikejutkan dengan hujan anak panah dari atas bukit. Pasukan pun berlari tunggang langgang, hingga melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal bersama beberapa orang saja. Ummu Imarah termasuk di antara mereka yang tetap tegar di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia berhasil membunuh seorang musuh tentara berkuda. Sumpah setia untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibuktikan hingga pasca Rasulullah wafat. Beliau turut andil dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ummu Imarah dalam perang Yamamah. Terkait perang Yamamah yang diikuti oleh Ummu Imarah ini memang tidak lepas dari kejadian terbunuhnya Habib bin Zaid, putra beliau. Habib ditangkap Musailamah al-Hanafi yang mengaku dirinya Nabi. Musailamah al-Hanafi atau Musailamah al-Kadzab, si pendusta, bertanya kepada Habib, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?" Habib bin Zaid pun menjawab, "Ya, betul." Musailamah bertanya lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Habib menjawab, "Aku tidak mendengar." Setelah itu Musailamah al-Kadzab memotong-motong tubuh Habib hingga meninggal dunia. Berita kematian Habib bin Zaid pun sampai ke telinga Ummu Imarah, hingga ia berdoa kepada Allah agar ia bisa melihat kematian Musailamah atau ia minta mati syahid saat memerangi Musailamah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Nusaybah turut serta dalam perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Ummu Imarah dan keluarganya ini, Khalifah Abu Bakar mengizinkannya untuk ikut berperang. Dalam perang Yamamah, Ummu Imarah memberikan kesaksian atas dirinya. "Tangisanku terpotong pada hari perang Yamamah, padahal aku sangat berkeinginan keras untuk membunuh Musailamah. Tidak ada yang dapat melarangku hingga aku melihat orang jahat itu mati terkapar. Dan tiba-tiba aku melihat anakku Abdullah bin Zaid mengusap pedang dengan pakaian. Aku bertanya kepadanya, 'Engkaukah yang membunuh Musailamah?' Ia menjawab, 'Benar, aku yang membunuhnya.' Kemudian aku bersujud syukur kepada Allah
karena kematian anakku Habib telah terbalas." Demikianlah Ummu Imarah saking senangnya tidak menghiraukan belasan luka dan satu tangannya putus di perang ini.